Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts basara'il Islam. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini saya selaku khatib hendak mengajak berwasiat, berpesan kepada hadirin pada umumnya, wabil khusus berpesan berwasiat untuk diri khatib pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan bobot iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah di mana dan kapan pun kita berada. Kita sebagai muslim yakin betul dengan takwa Allah, dengan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, kita akan memperoleh keselamatan, baik itu bahagia di dunia, terlebih kita bahagia dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya puja dan puji syukur sudah sepatutnya dan sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sedetik pun Allah lupa mencurahkan nikmat kepada kita. Allah curahkan anugerah kepada kita. Begitu banyak nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut saat ini kita bisa duduk bersama, bisa kumpul bersama, bisa kita melangkahkan kaki ke tempat yang sama, yakni masjid yang kita cintai sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah serta ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ini anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Allah menantang kita hambanya dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, tidak ada satu makhluk pun yang akan sanggup dan mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudara, ada nikmat yang paling hebat, ada nikmat yang paling luar biasa, ada nikmat yang paling mahal harganya. Apa nikmat itu? Nikmat yang kadang kita lupakan, yang nikmat kadang tidak kita sadari, adalah nikmat umur, nikmat usia. Usia atau umur ini adalah nikmat yang paling mahal harganya. Usia atau umur ini adalah nikmat yang paling tinggi nilainya, saudara. Nikmat umur tidak bisa kita tilai harganya dengan uang yang banyak. Nikmat umur tidak bisa kita tilai harganya dengan emas, meskipun berbungkal-bungkal, saudara. Nikmat umur ini tidak bisa kita tilai harganya dengan harta sebanyak apapun. Karena nikmat umur nikmat yang sangat-sangat begitu luar biasa.
Makanya andai kata Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita sampai saat ini, Allah masih panjangkan umur kita sampai detik ini, maka wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan, kemudian mampu menafkahkan sebahagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya nikmat umur ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Untuk apa saja umur kita gunakan? Untuk apa saja umur kita pakai? Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama hidup umur kita gunakan untuk beribadah, untuk berbuat kebajikan, beramal soleh, maka nanti di akhirat dia akan lapor kepada Allah. Ya Rabb, sekian puluh tahun aku berada di tubuh sipilan, sekian puluh tahun aku dibawa untuk beribadah kepadamu, sekian puluh tahun aku dibawa untuk beramal kebajikan, sekian puluh tahun aku dibawa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya saudara, jika umur ini kita gunakan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa kepada Allah, maka di akhirat di hadapan Allah dia akan lapor, ya Rabb, sekian puluh tahun aku berada di tubuh sipilan, sekian puluh tahun aku dibawa maksiat, sekian puluh tahun aku dibawa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua golongan orang yang akan celaka dan orang yang akan rugi di hadapan Allah. Orang yang akan celaka siapa? Orang yang akan rugi siapa? Orang yang ketika diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umurnya digunakan untuk bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang beruntung di hadapan Allah. Siapa? Orang yang diberikan panjang umur, kemudian umurnya dipakai untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang untung, orang panjang umur dan bagus amal perbuatannya. Sementara orang yang rugi kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Panjang umurnya tetapi jelek dan buruk amal perbuatannya. Kita bisa introspeksi selama umur yang Allah berikan kepada kita ini, apakah kita termasuk golongan orang yang untung nanti di hadapan Allah, atau sebaliknya golongan orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita, setiap manusia pasti menginginkan memperoleh keberuntungan di hadapan Allah. Bukan sebaliknya, kita tidak ingin masuk kepada golongan orang-orang yang celaka dan rugi di hadapan Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang nyatakan demikian, bahwa nanti di akhirat ada golongan orang yang celaka, ada golongan orang yang akan rugi. Siapa? Orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia umurnya digunakan hanya untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan, termasuk kita saudara. Tidak pernah lepas dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, sedikit ataupun banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh keturunan anak Adam pasti pernah berbuat dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara, dalam kehidupan ini kita sering sekali terpeleset kepada perbuatan maksiat,
sering terkadang kita jatuh kepada perbuatan dosa yang menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat saudara, agar kita tidak termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah, termasuk golongan orang yang celaka, golongan yang rugi di hadapan Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita banyak memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baik manusia ketika salah, ketika berbuat maksiat, kemudian dia sadar lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara, berapa banyak dosa yang pernah kita perbuat, berapa besar dosa yang pernah kita lakukan, jauh lebih banyak dan lebih besar lagi ampunan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kalau kita mau memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, lalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa itu, yakin dan pasti Allah akan ampunin dosa-dosa kita. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, sungguh Maha Pengampun, mengampuni dosa daripada hamba-hambaku yang bertobat kepadaku, kemudian tetap beriman, beramal soleh, dan kemudian tetap berada di atas petunjuk. Karenanya saudara, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk golongan orang yang celaka, orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang akan celaka dan rugi di hadapan Allah. Siapa? Dzikrul hasanatil madiyah. Orang yang selalu menyebut-nyebut amal ibadah yang dilakukannya. Orang yang selalu menyebut-nyebut amal kebajikan yang pernah dilakukannya. Ini orang yang akan celaka dan rugi di hadapan Allah. Kalau kemarin-kemarin umur yang kita gunakan untuk ibadah, untuk beramal baik, untuk beramal soleh, tetapi ingat, di dalam amal itu kita masih menginginkan sanjungan orang lain. Di amal itu kita masih menginginkan pujian orang lain. Di amal itu kita masih ada motivasi selain mengharap daripada ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, Rasulullah nyatakan, orang yang beramal ibadah seperti itu, maka ibadahnya akan sia-sia. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara, seluruh amal ibadah, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, maka seyogyanya kita ikhlaskan. Jangan ada motivasi lain selain dari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mengharap sanjungan dan pujian, ibadah yang dicampuri dengan unsur riya. Riya ini, hati-hati saudara, riya ini hama, riya ini penyakit yang paling ganas. Karena dengan riya akan menghilangkan amal ibadah dan amal kebajikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu membatalkan, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya serta menyakiti perasaan si penerima. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, maka perumpamaan orang yang seperti itu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah batu, di atasnya ada debu, kemudian batu itu diguyur dengan hujan yang sangat lebat, maka batu itu akan bersih seketika daripada debu. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan, amal kebajikan yang kita lakukan akan sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa
kecuali murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara, selama Allah masih memberikan umur kepada kita, kita syukuri dengan memperbanyak ibadah kepadanya, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian dengan umur ini, apapun ibadah yang kita lakukan, apapun ketaatan kita yang kita perbuat, apapun kebajikan yang kita laksanakan, maka jangan ada motivasi lain selain mengharap ridho dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam golongan orang yang akan celaka dan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat kita, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.